dan imamat rohani. Rohani kan, rohani, roh saja. Protestan ini hanya roh saja yang gentayangan di muka bumi kah? Kamu itu roh semua kah? Sehingga imam juga rohani. Gerejanya juga gereja rohani. Nanti naik mobil juga naik mobil rohani. Nominalisme teologis. Ada nominalisme teologis. Nomina. Otoritas berdasarkan firman, bukan ritus. Jadi there is no objective reality. Hanya ada sebutan saja, firman saja, bunyi-bunyi teks saja. Bunyi teks, kesesuaian antar kata saja, nomina saja, sebutan saja, nomen, nama-nama. Disebut kucing dan batu saja. Hanya sebut kucing dan batu, tapi kucingnya tidak ada, batunya tidak ada. Mana batunya seperti apa? Itu tidak dijelaskan. Pokoknya tahu sebatu. Jadi batu yang mana? Batunya seperti apa itu Protestan tidak peduli, yang penting batu. Ya, ini kan kunci utama dari Protestan kan, yang penting Yesus. Yesusnya mau punya adik kandung, dia punya mama mau tetap perawan, dong tidak peduli, ya kan, yang penting batu. Jadi nomina saja, yang penting sebut Yesus, selesai. Tidak ada sesuatu yang objektif dalam Protestan. Yesus kamu itu telinganya 2 atau 1, pasti mereka bilang tidak ada ini, tidak ada ayatnya kan. Jadi ketika orang Katolik bilang Yesus telinganya 2, itu tidak ada ayatnya, iya kan? Coba, itu perdebatan tentang banyak hal, perdebatan itu boleh begitu sih. Orang Katolik menegaskan bahwa Yesus punya telinga 2. Protestan bilang tidak ada ayatnya, Yesus pasti tidak telinga 2, iya kan? Begitu. Jadi prinsip dari Protestan itu hanya Alkitab, kita tahu. Sola Scriptura yang merupakan otoritas tertinggi, bukan tradisi atau hierarki. Walaupun kita sudah review berulang-ulang. Implikasinya, suksesi apostolik tidak esensial. Ya, karena yang penting adalah kesetiaan pada Alkitab, bukan rantai penabisan. Dan sakramen sah jika firman diberitakan dengan benar, ex opere operantis. Nah, konsep benar ini yang bermasalah. Konsep benar ini yang bermasalah. Sakramen sah jika firman diberitakan dengan benar. Dari 60.000 denom itu mana yang benar? Yang baptis selam atau yang baptis percik? Yang baptis anak kecil atau yang baptis orang dewasa? Bakalai sudah saya nonton. Jadi yang kedua, mereka menganggap gereja sebagai communio fidelium. Gereja itu sekedar persekutuan orang percaya. Kayaknya setan yang percaya Yesus juga masuk dalam gereja Protestan. Karena komuni orang percaya, communio fidelium. Pribadi-pribadi yang percaya kan. Setan itu kan pribadi yang percaya Yesus juga. Jadi anggota dari gereja Protestan kah? Maybe no. Tapi itu konsekuensi dari pernyataan kalian sendiri. Yang penting percaya Yesus. Ya, setan juga percaya Yesus kan. Bahkan dia yang pertama-tama tahu bahwa Yesus itu anak Allah. Prinsip gereja sejati, ini prinsip Protestan. Gereja sejati adalah kumpulan orang beriman yang tak kasat mata, invisible church. Dengan kata lain, gereja sejati itu halusinasi doang. Begitu. Yesus datang untuk mendirikan gereja halu. Ya, di dalamnya terdapat triage teologi, di mana yang diambil dari Katolik itu yang main doktrin. Yang kita punya bidat-bidat dong jadi doktrin yang tidak esensial. Buang saja sekalian, kenapa masih pertahankan itu bidat-bidat dong? Menjadi itu kentara bahwa ketika kamu punya bidat, kamu terpaksa harus buat theological triage. Karena kamu mempertahankan kamu punya bidat juga di endorse di situ kan, ya kan? Ya, makanya kau buat yang ajaran-ajaran murni yang kamu ambil dari Katolik, kamu pasang sebagai main doktrin. Lalu kamu untuk memfasilitasi bidat-bidatnya, kamu pakai doktrin tidak esensial. Implikasinya, otoritas gereja bersifat fungsional, bukan berdasarkan pemberitaan firman. Jadi fungsional doang. Jadi itu hanya berfungsi sebagai megafon untuk protes-protes Katolik. Tidak ontologis, tidak berdasarkan suksesi fisik. Deki ada ganti rasul siapa? Tidak kan? Ya. Para pendeta Protestan tidak mengganti rasul siapa. Mereka hanya berfungsi begitu saja untuk melanjutkan tafsiran-tafsiran dari trio kue-kue itu yang terputus dari suksesi apostolik itu. Luther, Calvin, dan Zwingli. Jadi kebanyakan pendeta Protestan hanya berfungsi melanjutkan heresi Protestan, bukan? Ya kan? Pernyataan saya ini benar atau salah? Kebanyakan pendeta-pendeta itu berfungsi melanjutkan heresi yang sudah dibuang oleh gereja Katolik. Fungsional sekali ya.
Sangat berfungsi. Yang berikut itu tentang otoritas gereja. Yang berikut tentang struktur gereja, kalau memang ada. Karena ada Protestan yang bilang pokoknya kami tidak percaya gereja, kami langsung pada Yesus. Struktur gereja jika ada itu bersifat sekunder. Strukturnya tidak penting. Karena yang utama adalah hubungan pribadi dengan Kristus. Wow, keren ya. Kalau begini ini saya mau jadi Protestan sih. Hubungan pribadi kok. Lu mau atur-atur beta apa? Beta mau naik pesawat dengan Kristus, tinggal sen Kristus. Kristus beli tiket dulu. Beta mau naik pesawat. Hubungan pribadi dengan Kristus. Keren. Bahkan untuk hubungan pribadi dengan Kristus ini Bunda Maria disingkirkan. Karena Bunda Maria menghalangi hubungan pribadi Protestan dengan Yesus. Bukan. Bahkan Maria ibunya disingkirkan supaya Protestan bisa pacaran dengan Tuhan Yesus. Ya kan? Ya, betul kan? Jadi Protestan itu ibarat orang yang hanya mau pacaran saja, tidak mau nikah. Mau pacaran saja, tidak mau menikah dengan Kristus. Padahal prinsip yang paling mendasar dalam kekristenan adalah Allah. Ya, ini bisa tapi camkan. Pernyataan saya ini bisa sangat kontroversial. Tuhan menikah, mengawini manusia. Ini kontroversial. Tapi baca Israel dalam perjanjian lama, pengantin Allah sebagai suami, Israel sebagai istri. Perkawin itu digambarkan dalam kitab Kidung Agung. Perjanjian baru, Kristus sebagai pengantin pria, gereja adalah mempelai pria. Perkawin itu terjadi dalam Ekaristi. Bisa diputar untuk itu, tapi saya tidak bertanggung jawab atas tafsiran Anda. Saya bertanggung jawab atas apa yang saya katakan. Jadi hubungan perkawin itu tidak ada di Protestan. Protestan hanya mau pacaran doang. Protestan pacaran tidak mau menikah karena menghindari tanggung jawab perkawinan. Di Protestan itu anak masih ABG dong, kan mau berkenalan dengan Yesus. Jadi tiap hari hanya mau tanya Yesus, Yesus makan kau belum? Kau makan bepi antar makanan begitu. Tidak menghindari tanggung jawab perkawinan. Ingat, dalam analogi perkawinan, Protestan itu hanya mau pacaran dengan Yesus. Tidak mau, bahkan Maria disingkirkan supaya dia bisa tetap pacaran dengan Yesus. Karena tanggung jawab kalau menikah ya kau harus menghormati mantu, keluarga besar. Protestan bilang perlu. Yang penting kita dua tetap mencintai. Yesus cinta saya cinta Yesus. Ya kan? Protestan begitu. Protestan mau pacaran dengan Yesus saja. Nanti potong-potong ini kau buat supaya kontroversial, viral begitu. Bosan sampai rela singkirkan ini hanya mau pacaran dengan Yesus doang. Padahal kalau mau setia dan komitmen dengan Yesus, ini mantu loh. Begitu. Ini mantu, lu mau ambil Yesus, lihat dia ada koko itu anak ini. Lu bilang datang itu anak kayak bisa perlu bersepak, bersetan dulu. Halo orang Flores, apa kabar? Tapi saya mau berterima kasih untuk kita pause sebentar. Saya mau berterima kasih kepada member saya di platform merah yang besar itu. Terima kasih atas dukungan Anda. Saya tidak tahu apa yang bisa saya bagikan kepada Anda, tapi hanya seperti ini sih pemikiran saya tentang gagasan Protestantisme. Banyak apologet Katolik sudah memberikan banyak refutasi langsung terhadap bunga-bunga yang mereka berikan, tapi saya mengajak kita menyelam lebih ke dalam lagi. Apa sebenarnya basis penolakan itu? Ya, seperti yang sekarang kita lakukan. Jadi struktur gereja kalau ada itu hanya bersifat sekunder, karena yang utama adalah hubungan pribadi dengan Kristus. Seperti yang saya katakan tadi, mau pacaran dengan Kristus doang, tidak mau menikah dengan Kristus karena menghindari tanggung jawab perkawinan. Itu persis menurut pandangan saya. Kita bisa elaborasi dari perspektif teologi tubuh dari Santo Yohanes Paulus II, atau itu kalau teologisnya, atau kalau dari filosofis perspektif personalisme dari Thomistik dan Karol Wojtyła. Siap? Bersedia? Nanti kita elaborasi di lain waktu. Itu tentang perkawinan. Jadi Protestan menurut saya itu orang yang mau pacaran saja dan menghindari tanggung jawab perkawinan. Orang Katolik bilang komitmen, menikah. Makanya ada yang hidup selibat itu kan membuktikan komitmen perkawinan. Gereja sebagai pengantin pria, Kristus sebagai pengantin mempelai laki-laki. Keren kan jadi Katolik? Siapa di sini yang menyesal dulu soal mau jadi Katolik dari dulu?
Ya kan? Ya kan? Keren dari Katolik. Katolik itu Kristen asli loh. Jangan terlalu takut dan banyak pengajar di luar. Mereka itu seperti saya katakan tadi, mereka itu kertas pasir yang gosok kita supaya semakin halus dan murni dalam pemahaman. Jadi gosokannya memang bisa sakit, tapi harus berterima kasih karena gosokan itu membuat pemahaman kita semakin murni dan semakin halus. Pemahamannya semakin subtil. Hal-hal yang selama ini kita lihat begitu tapi digosok-gosok oleh Protestan, tukang protes itu akhirnya semakin halus pemahaman. Keren. Karena apa? Tuhan bisa mengizinkan keburukan kecil untuk kebaikan yang lebih besar. Reformasi Protestan itu diizinkan Tuhan supaya gereja bisa memurnikan diri. Konsili Trente memurnikan ajaran gereja. Itulah reformasi yang sejati ya. Jangan terpengaruh dengan propaganda reformasi ala Protestan, bukan. Itu revolusi Protestan, saudara. Itu sebenarnya ide-ide seperti menolak otoritas dan memperjuangkan kesetaraan. Itu revolusi Protestan, revolusi Prancis, revolusi Bolshevik di Rusia itu begitu sih. Tapi itu Tuhan mengizinkannya supaya kita orang Katolik, gereja Katolik bisa memperhalus dan memurnikan ajarannya sendiri. Itu butuh reformasi. Tapi bertanggung jawab. Sama seperti kita Tuhan juga sebenarnya mengizinkan Yudas berdosa. Dengan demikian ada kebaikan besar terjadi. Nah, prinsipnya kembali ke orang itu. You mau bertobat kembali atau tidak? Yudas seandainya dia bertobat dan kembali kepada Kristus, dia bisa selamat. Masalahnya dia tidak mau bertobat dan kembali. Karena semua orang pasti bersalah kan. Keterpecahan gereja reformasi Protestan itu ya karena 3 orang ini tidak mau bertobat. Luther, Calvin, dan Zwingli. Oke. Tragedi sejarah, tapi tragedi itu diizinkan supaya orang Katolik bisa mengasah pemahaman. Sekarang yang mau tetap bertahan jadi pasir gosok silahkan, orang Katolik terima dengan senang. Yang ketiga, imamat am orang percaya dari Protestan didasarkan pada 1 Petrus bab 2 ayat 9. Prinsip dari Protestan adalah semua orang Kristen adalah imam. Ya, kita tahu imam Calvinis, imam Lutheran, imam apa, ya, dan memiliki akses langsung kepada Tuhan. Sabar ya. Oke. Jadi prinsip Protestan itu semua orang Kristen adalah imam dan memiliki akses langsung kepada Allah. Ini basis filosofi apa ini tadi? Perjuangan kesetaraan. Begitu. Implikasinya, saudara-saudari, tidak perlu hierarki klerus yang eksklusif. Ada sedikit inkonsistensi di Protestannya ketika mereka menegaskan imamat umum, pendeta-pendeta mereka mulai mengenakan kolar untuk membedakan mereka dari umat awam. So, apa fungsi imamat am kalau kamu tetap pasang kolar untuk membedakan diri? Ada pendeta Protestan di sini yang bisa jawab? Jadi tidak perlu hierarki klerus yang eksklusif. Setiap orang percaya dapat membaptis, memimpin perjamuan, dan lain-lain. Kata-kata dari Luther sendiri, setiap tukang cukur bisa membaptis. Bagus. Jadi lu tiap hari itu jual-jual bakso di pinggir jalan, tiba-tiba lu ambil Alkitab kau berdiri di muka supaya ikut kau pun tafsiran. Enak aja. Setiap tukang cukur bisa membaptis. Tepuk tangan. Itu perjuangan kesetaraan dan penolakan terhadap otoritas sudah digolkan, bukan? Bagus. Jadi Protestan itu menyenangkan kan. Setiap tukang cukur pun bisa membaptis. Itu kata-kata dari Luther. Bagus kan? Bunda Maria ada tepuk tangan. Ya ini anak gue, saya pun anak boleh datang mati setengah mati, ini tukang cukur satu dia baptis orang kasih masuk. Nah itu tentang struktur metafisik dari Protestan, struktur metafisika atau struktur basis metafisika dari Protestan. Sekarang sedikit kita bandingkan ya supaya tetap membekas di hadapan audiens sekalian yang terkasih dalam Kristus maupun audiens sekalian yang berupa saudara-saudara terpisah. Perbandingan struktur metafisik antara basis Katolik dan basis Protestan. Nah, aspek metafisik yang pertama itu hakikat gereja, esensi dari gereja atau apa itu gereja? Gereja itu apa sih? Begitu pertanyaan seperti ini. Pertanyaan mendasar seperti ini.
Coba kamu tanyakan kepada diri sendiri, apa itu gereja? Apa sebenarnya gereja? What is a church? Pertanyaan seperti ini, orang Katolik menjawab Corpus Christi. Corpus Christi, bahasa Latin artinya tubuh Kristus. Lebih jelasnya tubuh mistik Kristus. Jadi Katolik, gereja itu Corpus Christi. Protestan apa? Protestan Communio Fidelium, persekutuan Fidelium, orang-orang yang percaya. Nah, orang percaya ini kriterianya apa? Kan tidak ada, jadi mereka hanya pakai invisible kan. Pokoknya yang penting kau percaya berarti kau sudah bersekutu dalam gereja. Tapi kriterianya seperti apa kan? Itu hanya bisa dalam halusinasi saja. Jadi persekutuan tidak kasat mata untuk Protestan, persekutuan halusinatif begitu. Persekutuan halusinatif. Corpus Christi tubuh mistik. Ya. Dan Communio Fidelium persekutuan tak kasat mata. Sama-sama sedikit transcendental, tapi kita bisa langsung tahu perbedaannya. Ingat, dua-duanya aspek sedikit transcendental kan, sedikit metafisik betul, melampaui fisika. Ingat, Corpus Christi. Apa perbedaannya dengan Communio Fidelium? Mana yang ditekankan? Corpus Christi penekanannya pada Kristi. Communio Fidelium penekanannya pada you percaya bukan? Nah, kalau Corpus Christi, ya Kristuslah fokusnya. Kalau Communio Fidelium, you lah fokusnya. Maka kenapa Protestan bisa jadi egois semacam itu? Karena begitu. Prinsipnya adalah Communio Fidelium. Bahkan orang Protestan itu mengatakan Tuhan tidak menyelamatkan dia. Dia punya iman yang menyelamatkan dia. Coba tanya teman-teman kita Protestan, imanmu yang menyelamatkanmu. Tuhan dengan Betson buat apa-apa, lupa iman itu. Akhirnya merendahkan Tuhan, mengangkat diri di atas Tuhan. Karena saya beriman, Tuhan berwajib. Karena saya beriman, Tuhan wajib menyelamatkan saya. Begitu kan? Protestan ekstrim, saya tajwid ekstrim. Tapi ya seperti itu. Konsekuensi logis. Karena basis metafisika tidak ada. Ya, saya sudah bilang. Basis ontologis tidak ada, jadi dia rentan untuk ditafsir seperti apapun. Ya. Seperti sola fide, ya sola fide. Berarti kalau saya sudah beriman, Tuhan mau tidak mau harus datang selamatkan saya. Tidak bisa tidak. Berarti prinsip keselamatan sudah jadi seperti apa? Bukan lagi kebebasan Tuhan, kamu sudah paksa Tuhan. Itu tentang hakikat gereja. Apa artinya gereja? Yang kedua, sumber otoritas. Aspek metafisik yang kita singgung di sini. Sumber dari otoritas. Ingat, dari mana kuasa untuk mengajar itu datang? Dari mana you keluar-keluar tentang Yesus itu? Dari mana, maksudnya lu dapat hak untuk keluar-keluar tentang Yesus itu dari siapa? Dari mana datangnya? Kalau dari Katolik, Kristus turun ke rasul, uskup. Kristus rasul mati, ada orang yang ganti. Kristus memilih rasul, memilih para murid itu menjadi rasul. Kemudian kalau rasul mati, rasulnya ada penggantinya, yaitu uskup-uskup gereja Katolik. Ya. Protestan tiba-tiba sola scriptura ini dari mana? Hubungan dengan Kristus di mana? Nah, kemungkinan ini saya jelaskan untuk kita yang Katolik. Kristus, rasul mati, langsung semua orang baku rampas jadi pengganti sudah. Pokoknya lu baku rampas. Iya kan? Begitu rasul terakhir mati, semua orang jadi pengganti rasul. Semua jadi pengganti rasul. Maka yang terjadi adalah kekacauan. Karena semua orang rasul. Semua orang mau ganti rasul kan. Karena menurut mereka tidak ada suksesi apostolik. Jadi you mau rasa diri ganti rasul, lu ganti di situ. Lu pemalas ganti rasul, lu ikut orang yang rasa diri seperti itu. Bagus. Kekristenan boleh begini, bagus. Protestan itu sumber otoritasnya Alkitab, sola scriptura. Kenapa tiba-tiba Alkitab itu tiba-tiba dari mana? Sumber otoritas bisa datang dari Alkitab. Tapi harus tanya, Alkitab datangnya dari mana? Alkitab datangnya dari mana? Turun dari surga langsung dilempar. Oke, saya sudah omongkan soal scriptura tidak logis kan. Jadi basis Protestan tidak ada sebenarnya. Basis Protestan itu melingkar, terakhir harus nempel ke Katolik. Terakhir harus sandar ke Katolik. Gitu. Itu aspek metafisik tentang sumber otoritas. Aspek metafisik berikutnya adalah sakramen. Sakramen itu dalam pengertian sederhana alat untuk menyelamatkan. Jadi misalnya tukang
Kalau mau potong kayu, dia pakai apa? Misalnya pertanyaan, Yesus mau menyelamatkan kita pakai apa? Kalau dokter mau menyelamatkan, dia pakai apa? Pakai resep, pakai diagnosis dulu. Kalau Yesus kira-kira mau menyelamatkan kita pakai apa? Maksudnya mau menyelamatkan saya, ini Patrice Legro, dia pakai apa sih? Atau tidak pakai apa-apa? Nah itu. Yesus menyelamatkan saya pakai apa? Yesus menyelamatkan Anda yang nonton di sini, Anda masing-masing itu pakai apa? Karena Yesus kan ada di surga kan? Terus dia pakai apa supaya saya selamat? Bisa ketangkap isunya, bisa tangkap poinnya. Jadi sakramen di dalam gereja Katolik itu ex opere operato, dia valid karena ritus. Jadi ada tindakan yang menyalurkan rahmat. Tindakannya itu terkonstruksi jelas sehingga valid sebagai sarana untuk menyalurkan rahmat. Di Protestan itu ex opere operantis, tergantung pada firman dan iman. Nah, firman iman ini kan tidak jelas, tidak ada sarana yang objektif. Firman yang dimaksud itu apa? Alkitab kah? Alkitab juga versi yang mana? Versi yang mana juga dibaca oleh siapa? Dibaca oleh siapa? Diajarkan kepada siapa? Lalu iman yang model bagaimana? Apa kriteria imannya itu? Nanti bilang kembali ke Alkitab. Alkitab lagi, Alkitab tafsir yang mana? Ditafsirkan oleh siapa? Berputar-putar, gasing yang melingkar. Begitu. Karena menolak basis metafisika. Selesai. Aduh, tentang Protestan kita pusing sendiri. Ingat, Protestantisme ya, bukan orang-orang Protestan. Saya tetap menghargai pribadi-pribadi dan kebebasan Anda untuk menganut apa yang saya bahas sekarang. Yang berikut tentang suksesi apostolik, isu yang sedang diangkat oleh Pak Deki beberapa menit yang lalu tentang dia mengatakan apalah urusan dia. Suksesi apostolik itu dari segi Katolik itu ada ontologis, bersifat ontologis. Sukses itu memang ontologis, sesuatu yang apa ontologis. Ya, kamu mengerti ontologis. Saya sulit menjelaskan ontologis. Mendasar sekali, hakiki, fundamental, ya, ontologis. Keberadaan itu soal ada atau tidak ada, maksudnya begitu, ontologis. Dia harus basis dulu. Itu rantai fisik yang diperlukan, rantai fisik, ingat. Mata rantai fisik. Sementara Protestan itu fungsional saja, fungsional, bersifat fungsi saja. Cukup ajarannya rasuli, oke, itu sudah suksesi apostolik menurut mereka. Ketika mereka mengajarkan ajaran yang sama seperti yang diajarkan para rasul, itu mereka sudah bisa mengklaim suksesi apostolik. Jadi suksesi dalam arti mereka ya suksesi fungsional, hanya berfungsi seperti yang dulu, tidak ontologis. Secara ontologis tidak ada basis metafisika, karena memang mereka tahu bahwa tidak ada basis metafisika. Mereka sudah terlempar dari metafisika, ya fondasinya, yaitu gereja yang sah itu sendiri. Kemudian tentang imamat, aspek metafisik berikutnya imamat. Katolik itu imamat bersifat hierarkis. Ada imam agung, yaitu imam besar, sacerdos magnus, itu uskup. Esse sacerdos magnus biasanya dinyanyikan oleh umat waktu kunjungan pastoral uskup. Esse sacerdos magnus, imam besar, imam agung, dalam pengertian analogis dengan Kristus sebagai imam agung, Kristus sebagai imam besar. Ini partisipasi lagi. Kita bicara partisipasi, Protestan akan blank. Kemudian uskup, imam dan diakon kan, itu dicatat sudah sejak Konsili Nicea. Protestan ini apa? Bangun imamat semua yang percaya. Bagus. Pantas kacau balau karena semua orang menjadi imam, nah begitu. Imamat semua orang percaya. Itu aspek metafisik tentang imamat. Jadi kesimpulannya saudara-saudari, ada dua paradigma yang berbeda. Jadi kita harus akui memang dua paradigma yang berbeda. Sehingga kita tidak bisa main pingpong terus, bukan? Tidak bisa pingpong, kita langsung lihat mejanya mana. Siapa yang di kaki meja kuat, tinggal pikorek itu meja yang rusak, dia tidak pingpong lagi, begitu. Jadi ada dua paradigma yang berbeda. Mari kita lihat paradigma Katolik itu ada ontologi sakramental dan otoritas institusional. Artinya gereja itu kenyataan metafisik, ya, realitas metafisik yang benar-benar nyata. Dia benar-benar nyata, bukan hanya halusinasi invisible, itu hanya kumpulan orang percaya doang. Atau kadang-kadang ada Protestan yang mengatakan bahwa itu tubuhku adalah gereja, diriku adalah gereja. Enak aja.
Gereja adalah realitas metafisik yang nyata dengan struktur ilahi yang menjaga kesinambungan iman. Itu penting. Tuhan sendiri yang mendirikan gereja, dia sendiri yang menjaganya. Dan dia pasti sudah memikirkan cara terbaik untuk menjaga kesatuan itu. Kalau memang dia menghendaki kesatuan. Kalau memang dia mau supaya semua orang tahu ajaran yang benar. Tuhan sendiri punya cara itu. Dia tidak membiarkan orang baca Alkitab lalu bangun struktur sendiri untuk kebenaran bisa sampai pada mereka. Itu Tuhan apa hantu? Tuhan yang tidak apa hantu? Tuhan yang tidak jelas begitu baliknya. Tuhan mendirikan gereja lalu dia bingung sendiri. Ini mau kasih satu ini Protestan yang 60.000 ini karena mana ya? Tuhan apa yang bingung begitu? Tuhan sebingung dengan Protestan? Apalagi Patrice Allegro. Jadi gereja adalah realitas metafisik yang nyata dengan struktur ilahi yang menjaga kesinambungan ini. Dengan demikian suksesi apostolik adalah jantung gereja. Jantung gereja. Tanpanya sakramen dan otoritas kehilangan validitas. Minum kopi dulu ya. Validitas ada minum kopi sih. Suksesi apostolik itu jantungnya. Perhatikan fungsi jantung. Kalau sudah ada jantung, selesai. Menjadi boneka pencet sih, bukan? Jadi gereja Protestan itu sebenarnya boneka pencet doang. Dari premis-premis seperti itu. Gereja Protestan adalah boneka pencet. Tidak punya jantung lagi kan? Begitu. Tidak punya jantung lagi, kamu cuma jadi boneka pencet. Boneka pencet dari pendeta siapa yang mau tipu kamu, dia tipu saja. Tipu dalam pengertian netral. Karena kebenaran kan tergantung kan? Tergantung pendeta A, tergantung pendeta B, tergantung pendeta C. Dan tinggal dia bilang ada ayatnya, lu mau apa? Ini ayat, dia tunjuk ayat, lu mau bilang apa? Kemudian tulis di situ bilang, pergilah, bunuhlah orang Amalek. Ini terakhir dia suruh kamu pi bunuh, cari orang Amalek di mana kau pi bunuh. Ini namanya apa? Eksagerasi ya. Tapi untuk menjelaskan bahwa memang Protestan pun kacau begitu. Ya, mereka hanya bisa berjuang supaya para teolog kontemporer itu hanya berjuang supaya memang mau tidak mau harus mirip ke Katolik, strukturnya, liturginya. Makanya banyak yang mulai rabu-abu kan, meskipun mereka bertengkar juga, memang kita harus rabu-abu. Ini ada ayatnya jelas ini. Begitu. Tapi yang tetap bertahan juga tinggal cari ayat lain. Di Inson ada yang bilang kita suruh kita rabu-abu. Seharusnya mereka juga berdebat di antara mereka. Kita harus sikat gigi model karena apa? Karena Alkitab tidak menyatakan. Jadi bagaimana cara sikat gigi yang benar? Kira-kira pendeta-pendeta nanti jawab bagaimana ya? Karena tidak ada ayatnya. Kenapa tidak menentang orang yang sikat gigi? Yesus tidak mengajarkan untuk sikat gigi. Pendeta-pendeta orang sikat gigi kosong. Kalau baca Alkitab Albert Rumampu, DM, Pak Pendeta M, DM, Pak Pendeta MIM, DM, Pak Pendeta MIM, mereka kata cara sikat gigi, kamu sikat gigi kosong. Nanti orang Katolik sikat gigi, kamu protes ya, misalnya ada Alkitab persetan, kamu semua sikat gigi persetan dan kamu. Oke, itu tentang suksesi apostolik adalah jantung gereja. Tanpanya sakramen, otoritas, kehilangan validitas. Nah, itu dari Katolik kan. Katolik gereja, itu realitas metafisik. Suksesi apostolik, jantung dari gereja. Metafisik. Yang kedua Protestan, otoritas firman dan kebebasan rohani. Kata-kata ini semacam magic bagi Protestan. Kebebasan. Untuk mereka itu orang Katolik yang tunduk, itu mereka rasa aneh. Ya. Padahal Kristus sendiri mengajak tunduk kepada Bapa dan Mamanya di dunia. Kristus tunduk kepada Kayafas. Kristus tunduk kepada Pilatus. Untuk mereka tunduk itu aneh sekali. Mereka harus bebas melayang. Bebas. Kebebasan tidak sama dengan kebenaran, saudara. Kebebasan langsung pagar. Bukan sama dengan tapi pagar kebenaran. Otoritas firman dan kebebasan rohani. Bagi mereka, Protestan, gereja adalah persekutuan rohani. Jadi bersekutunya rohani doang. Jadi Dek Garis itu percaya bahwa dia itu bersekutu dengan ini siapa? Joshua Teu. Ya, bersekutu secara rohani. Di mana Alkitab menjadi satu-satunya otoritas. Iya kan? Joshua Teu juga baca Alkitab. Dek Garis juga baca Alkitab. Mereka bersekutu dalam Alkitabnya. Mereka bersekutu di sola skripturanya. Dan mau isinya seperti apa, dosen peduli.
Tuhan Yesus satu matono, satunya melenggang, dan usah peduli. Yang penting kita sola scriptura ya. Oke gas. Tinggal kalau ketemu bukan mana sola scriptura kok. Iya sola scriptura. Oke gas. Ternyata di sana bilang Yesus bukan Tuhan, di sini Yesus Tuhan. Tapi sama-sama sola scriptura kan. Gas. Yang penting sola scriptura kita bersekutu rohani. Gitu. Jadi gereja adalah persekutuan rohani. Kemudian karena itu suksesi apostolik dianggap sebagai konstruksi manusia. Karena kan gereja itu hanya rohani-rohani. Terus suksesi apostolik ini apaan? Itu ada satu akun TikTokers yang selalu katanya kalau gereja adalah persekutuan rohani, suksesi apostolik itu apaan? Ya kan? Ini tahu ini pasti nonton ini siapa? Kopling Sleep ya. Begitu Saka Lelo Gam. Ya. Kalau gereja adalah persekutuan rohani, pasti konsekuensinya suksesi apostologis apaan? Suksesi apostolik apaan? Dianggap sebagai konstruksi manusia karena yang utama adalah pengajaran Alkitab yang murni. Lihat ini kata-kata yang menghipnotis banyak orang kan. Protestan pencara hipnotis banyak orang itu ngeri. Alkitab yang murni dari Hong Kong. Alkitab yang pada Alkitab kita datang diterima oleh gereja tidak ada salinan. Kita hanya terima salinan. Tidak ada teks asli. Gitu. Ini teman-teman yang Muslim juga harus tahu. Kamu mau jadi putar balik untuk katakan bahwa tidak ada teks asli Alkitab, terserah. Tidak ada teks yang asli, tidak ada. Yang ada itu salinan. Jadi bukan Alkitab dasar kebenaran. Bukan, sampai sini pas. Ada begitu banyak ribuan varian teks yang dikumpulkan oleh gereja. Gerejalah yang menetapkan ajar, bukan Alkitab. Selesai. Jadi sola scriptura saya bantai malam ini. Bantai sampai habis. Sudah banyak bukti bahwa sola scriptura tidak lolos. Kita gereja terima teks-teks itu kan tidak ada teks asli sama sekali. Setelah itu salinan dengan ribuan varian. Tidak bisa. Gereja harus berdiri sebagai penentu kesatuan ajaran. Tidak bisa bilang sola scriptura. Sola scriptura varian yang mana, teks yang mana, varian yang mana, terjemahan yang mana. LAI pasti ujung-ujungnya. Jadi saudara-saudari, inti perbedaan ada pada Katolik itu melihat gereja sebagai institusi ilahi yang terlihat. Institusi ilahi yang terlihat itu inkarnasi. Institusi ilahi yang terlihat. Di mana suksesi apostolik adalah jaminan objektif dari kesahihan iman. Validitas iman itu dijamin secara objektif. Itu tidak berdasarkan, ajaran saya sesuai dengan para rasul. Tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Harus ada jaminan yang objektif. Baru bisa. Jaminan objektif dari validitas iman. Ya. Tanpa suksesi apostolik, stop tipu-tipu. Kamu sendiri yang mengklaim bahwa ajaran saya kan sesuai dengan para rasul. Iya, kau yang bilang terus kau siapa? Begitu. Protestan itu Katolik. Protestan melihat gereja sebagai komunitas rohani, di mana firman Allah bukan struktur manusia yang menjadi penentu kebenaran. Absurd bukan? Firman Allah yang menjadi penentu kebenaran. Tapi siapa yang kasih kebenaran itu kan kesesuaian antara A dengan B kan. Terus siapa yang melihat bahwa ini ada sesuai dengan B? Ini kan firman Allah. Terus ini pemikiran seseorang. Terus siapa yang melihat ini sesuai? Tuhan Yesus turun kok kasih sesuai kah? Tidak bisa. It doesn't make sense. Tidak logis bukan? Jadi Protestan melihat gereja sebagai komunitas rohani di mana firman Allah yang menjadi penentu kebenaran. So, ini kan sesuatu yang mau diukur. Norma-normata kah apa norma-norma itu istilah buatan Protestan. Jadi mau untuk dijadikan ukur, siapa yang berdiri untuk mengukur? Kalau you yang sementara mau diukur, terus siapa yang lihat secara objektif? Tidak ada kan? Makanya Protestan terfragmentasi, tidak heran. Terus terlalu bilang sola scriptura menjamin, tidak. Sola scriptura itu blueprint kekacauan Protestantisme. Sola scriptura itu blueprint kekacauan Protestantisme. Tidak usah menyangkal itu memang seperti itu.
Kalaupun Anda menyangka juga hanya varian kecil yang mencoba untuk menepis begitu, membenarkan diri. Ya. Protestan melihat gereja sebagai komunitas rohani di mana firman Allah bukan struktur manusia yang menjadi penentu kebenaran. Ya. Nah, masalahnya adalah siapa yang menyatakan bahwa ada kesesuaian antara firman Allah dengan tafsiran Pak Pendeta? Siapa? Siapa yang menunjukkan itu? Roh Kudus kan? Roh bertiup kemana ia mau. Tapi Roh Kudusnya seperti apa? Mana realitas objektif yang menunjukkan ada kesesuaian antara firman Allah dan tafsiran Pak Pendeta X? Siapa yang lihat bahwa itu tidak ada kesalahan sedikit? Siapa? Tidak ada kan? So, how do you know your interpretation is right or correct? How do you know? Terbakar di dada. Burning in the bosom. Oke. Jadi saudara-saudariku, perdebatan, kita menyimpulkan, perdebatan tentang suksesi apostolik bukan sekedar persoalan sejarah. No. Tetapi perbedaan mendasar, perdebatan ini ada pada perbedaan mendasar dalam memahami apa itu gereja, hakikat gereja, apa itu otoritas, hakikat otoritas, dan apa itu karya keselamatan Allah. Itu penting. Jadi perbedaan terhadap pemahaman ini, itulah yang menjadikan perdebatan tidak berujung. Itu yang kenapa main pingpong terus. Jadi orang yang tidak belajar mendalami ke bawah, dia akan terhukum untuk main pingpong. Pingpong capek berhenti. Ya. Nah, sekarang kalau memang sudah ada, ya memang ada, artinya sekarang sampai begini, saya mengajak kita begini. Oke, kalau begitu memang ada dua perspektif yang berbeda kan. Kita tidak usah menyatakan mana yang benar. Ya, tanggapan relativisme. Sudah nanti kita mati saja baru kita tahu perspektif mana yang sejalan dengan kehendak Tuhan kan. Oke, maksudnya untuk kita terima dulu seperti for the sake of argument. Oke. Nah, sekarang kritik utama Katolik terhadap Protestan dalam hal suksesi apostolik. Kritik utamanya apa sih? Begitu. Kenapa sampai Protestan garuk-garuk orang Katolik? Berhenti, itu salah. Begitu. Mulai gosok-gosok, kalau mau gosok-gosok terus, gosok terus. Begitu. Gereja Katolik memiliki beberapa keberatan mendasar terhadap penolakan Protestantisme terhadap suksesi apostolik. Dan kritik-kritik ini bersifat teologis, historis, dan metafisik. Menyentuh inti perbedaan antara kedua tradisi. Yang pertama, kritik teologis. Protestantisme memutus diri dari gereja asli. Itu fakta. Protestantisme memutus diri dari gereja asli. Penolakan terhadap struktur ilahi gereja. Katolik, Yesus mendirikan gereja sebagai institusi yang terlihat dalam Matius bab 16 ayat 18-19 dengan Petrus dan para rasul sebagai pemimpin. Protestan menolak otoritas hierarkis dan menggantikannya dengan imamat am orang percaya. Jadi dengan kata lain, begitu rasul mereka Petrus dan para rasul mati, semua orang Protestan jadi pengganti Petrus dan para rasul. Bahaya, ya. Bahaya sekali. Makanya Protestan, saya bilang apa? Protestantisme itu berbahaya untuk Kristen. Kritik Katolik, jika Protestan benar, maka Yesus gagal menjaga gerejanya karena tidak ada otoritas yang konsisten selama 1500 tahun sebelum reformasi. Ya. Gereja yang tak kelihatan, invisible dari Protestan itu adalah konsep yang tidak alkitabiah. Nanti mereka pungut dari mana? Gereja yang tidak kelihatan. Itu konsep dari mana ya Pak Pendeta dong? Konsep yang tidak alkitabiah. Alkitab selalu menggambarkan gereja sebagai komunitas yang terorganisir. Kisah para Rasul bab 15, 1 Timotius bab 3. Ya. Itu yang pertama. Penolakan Protestan terhadap struktur ilahi gereja. Yang kedua, penolakan terhadap ex opere operato. Kuasa sakramen yang objektif. Ingat, ini sesuatu yang objektif saja ditolak. Demi subjektivitas. Oke. Jadi penolakan pertama itu tentang gereja, yang kedua itu tentang sakramen. Ini yang mereka menolak ex opere operato. Jadi Katolik, sakramen, ekaristi, baptis dan lain-lain itu berlaku karena kuasa Kristus sendiri, kuasa Kristus, bukan karena iman pendeta atau jemaat.
Ya, ex opere operato itu Katolik. Ya. Jadi bukan Patis Allegro-nya atau Alphonse Colon-nya. Jadi Patis Allegro mau gaya kermana juga, mau berdosa kermana Patis Allegro juga, sakramen tetap sah karena itu kuasa Tuhan sendiri. Ya. Sementara di Protestan, sakramen hanya valid jika firman diberitakan dengan benar dan ada iman. Ex opere operantis. Ini kembali ke ambiguitas. Firman yang benar itu seperti apa dan iman itu seperti apa. Masih ambigu, bukan? Jadi kritik Katolik, jika sakramen bergantung pada iman manusia, maka tidak ada kepastian keselamatan. Ya kan? Tadi tergantung dari iman manusia. Tidak ada yang pasti. Keselamatan tidak pasti. Tergantung iman. Iman Patis Allegro atau iman Alphonse Colon. Ya. Berarti tidak ada kepastian keselamatan. Tidak ada objektif. Keselamatan tidak objektif. Ya. Jadi ini menyinggung isu tentang karya keselamatan Tuhan. Yohanes bab 20 ayat 23 itu, apa yang kau ampuni, diampuni. Ini menunjukkan kuasa diberikan secara objektif. Ingat, objektif kepada para rasul. Bukan tergantung kondisi subjektif. Beta beriman ke sonde, beta Alkitab benar ke sonde. Sudah ada, objektif. Ya. Semua sekelompok cowok, jangan marah kakak. Penolakan terhadap ex opere operator. Bet orang soe, jangan main gila, bet orang soe. Yang kedua, yaitu penolakan yang pertama itu kritik teologis ya, kritik teologis. Sama orang soe tap Nobel ya, bet orang soe kakak. Mungkin apa? Bete peseluruh di Batu Putih. Oke, ya, yang kedua itu tadi kritik teologis, sekarang kritik historis. Protestantisme tidak memiliki garis otoritas yang jelas, iya kan? Protestantisme tidak memiliki garis otoritas yang jelas. Tadi kritik teologis mereka memutus dari gereja yang asli, kritik historis mereka tidak punya garis otoritas yang jelas. Yang pertama, Protestantisme adalah inovasi abad ke-16. Ini tidak bisa disangkal, ini fakta historis. Protestantisme adalah inovasi abad ke-16. Mereka mau jungkir balik dan tidak sebelumnya begini. No, Protestantisme itu inovasi abad ke-16. Itu karena apa? Kemajuan zaman memang seperti itu, harus melahirkan Protestan. Karena apa? Semangat tadi, penolakan otoritas dan perjuangan kesetaraan. Jadi memang harus muncul Protestan. Orang Katolik sendiri bukan? Orang Katolik yang terpengaruh dengan gagasan ini. Di Protestan itu datang dari mana? Dari orang Katolik sendiri kan. Orang Katolik lah yang sekarang bertanggung jawab untuk meluruskan Protestantisme. Bukan orang yang Protestan yang kasih lurus diri sendiri. Bagaimana lu kasih lurus diri sendiri? Jadi Protestantisme adalah inovasi abad ke-16. Katolik memiliki catatan suksesi uskup yang jelas dari Petrus hingga Paus Fransiskus. Itu tidak bisa dibuat-buat, itu hanya terjadi dalam sejarah. Ya. Protestan tidak bisa menunjukkan rantai otoritas dari Kristus hingga Luther atau Calvin atau Zwingli atau Ellen G. White atau siapalah gitu. Tidak ada. Tidak usah omong kosong baik. Yang penting kan kami sesuai dengan firman. Firman apa? Firman yang kamu subuang buku 7 buku itu sama saja. Jadi kritik Katolik, jika suksesi apostolik tidak penting, jika suksesi apostolik tidak penting, kenapa Yesus pilih 12 rasul? Bukan langsung menulis Alkitab. Paling aman kan? Yesus langsung, buat apa pilih itu rasul? Kan saya tulis Alkitab lebih jelas. Langsung dari pikiran Yesus sendiri. Kamu harus sikat gigi seperti ini. Kamu harus gosok pakai kertas pasir itu, gosok di bagian ini. Begitu. Supaya yang jadi mulus. Kali ini belum mulus, ini masih kasar. Kamu pakai kertas pasir itu, gosok di sini. Karena tugas kamu adalah kertas pasir. Begitu. Jadi, jika suksesi apostolik tidak penting, mengapa Yesus memilih 12 rasul? Bukan langsung menulis Alkitab. Ini pertanyaan untuk saya. Satu-satunya catatan bahwa Yesus pernah menulis itu adalah menulis di atas pasir, ya, di atas tanah lah. Ketika dihadapkan dengan atau seorang perempuan yang bersin dihadapkan kepadanya. Itu maksudnya apa? Tulisan itu bisa hapus buang, karena itu dia pilih para rasul, bukan tulis. Jelas sekali kok makna simbolis dari tulisan itu. Sola Scriptura tidak bisa. Sola Scriptura hanya tulisan. Yesus tulis ayat pasti dia selesai.
tulis di pasir, dia tulis di tanah. Ya kalau Yesus mau mengajarkan sola skriptura, dia duduk, dia tidak keliling untuk cari orang untuk ajar, dia langsung tulis duduk di perpustakaan, tulis, kemudian dia panggil orang dan pi fotokopi kasih banyak dan suruh mereka bakalai dia punya arti apa, begitu. Suruh mereka berdebat saja ya. Kalau tidak berdebat nanti anggap dia tidak mau ini, anggap dia boneka pencit saja kalau dia tidak mau debat. Tidak ada. Itu pemutar balikan dari para pembangkang abad ke-16 itu. Ya. Jadi dia memilih 12 rasul, bukan langsung menulis Alkitab. Para reformator seperti Luther dan Calvin, ingat ini orang Katolik ya, tidak ditabiskan dalam suksesi apostolik, sehingga tidak ya para reformator Luther, Calvin tidak ya, Calvin tidak ditabiskan, Luther imam ya. Luther masih ada suksesi apostolik, tapi begitu dia keluar, karena dia tidak bisa menabis, jadi tabisan selanjutnya tidak bisa ada, sehingga tidak punya otoritas untuk mendirikan gereja baru. Maksudnya begini saudara-saudaraku, Luther, Calvin dan Zwingli ini bukan pelanjut apostolik, mereka bukan pengganti para rasul, mereka itu posisi Luther dan Zwingli posisinya seperti saya, pembantu dari pengganti para rasul, imam, bukan uskup. Kalau seandainya Luther itu uskup, dia pasti keluar dengan suksesi apostolik, itu pasti. Dan Protestan pasti tidak akan mati-mati menolak suksesi apostolik, tidak. Seperti Anglikan kan begitu keluar ada uskupnya, sehingga mereka itu tidak jelas karena datang dipengaruhi oleh Luther, makanya ada yang tetap melangsungkan suksesi apostolik yang oleh gereja Katolik tetap dianggap tidak valid, tapi oleh beberapa bilang tidak usah apostolik sih. Makanya imam wanita banyak itu ada di Anglikan kan, Lutheran dan Anglikan ada beberapa variannya imam wanita. Bicara tentang Anglikan itu lebih kacau lagi. Ada yang Anglikan itu seperti Katolik mix dengan Protestan, sehingga membingungkan. Di dunia sosial media sekarang, kadang-kadang Anglikan yang buat dan cirinya Protestan sekali, tapi dalam pakaian Katolik. Makanya Katolik lagi yang jadi ini. Tapi sudahlah. Sehingga tidak memiliki otoritas untuk buat gereja baru. Jelas tidak ada. Beda dengan Nestorius. Nestorius itu meskipun heretik terang-terangan, dia tetap bisa bikin gereja. Karena dia punya suksesi apostolik. Ya, dia kan patriark Konstantinopel loh. Patriark saja bisa heretik begitu. Apalagi Luther, Calvin dan Zwingli yang cuma trio kue. Kan bisa ikut dong ini. Mendingan ikut Nestorian begitu. Nestorian itu yang menghasilkan Marmari yang sekarang kamu nonton terus kan. Begitu. Nestorian dari itu dia anggota gereja, meskipun gerejanya ada punya ajaran yang heretik. Ya. Jadi mendingan dengar Nestorian, dengar ini Marmari daripada pendeta yang tidak jelas, begitu. Kalau pendeta yang jelas, oke lah. Tapi banyak pendeta yang lebih jelas, tapi ada satu dua yang memang tidak jelas. Begitu. Ya itu tentang tidak otoritas untuk mendirikan gereja baru. Jadi memang tidak bisa dirikan gereja baru, maka yang dibuat oleh Luther, Calvin dan Zwingli adalah mendirikan komunitas yang mirip gereja. Kemudian mereka menyebutnya gereja, orang Katolik tetap melihat itu bukan gereja. Gitu. Yang ketiga, yang berikut, yaitu kritik. Yang pertama kritik, masih dalam kritik historis ya. Kritik sebagai Protestan baru muncul abad ke-16, mereka pasti akan mereview, tapi kenyataannya seperti itu. Ya. Katolik, Protestantisme menciptakan ribuan denominasi yang saling bertentangan. Siapa yang tidak setuju angkat tangan. Protestantisme menciptakan ribuan denominasi yang saling bertentangan. Katolik mempertahankan kesatuan iman melalui magisterium. Protestan terpecah menjadi puluhan ribu denominasi dengan doktrin berbeda. Tentang berapa puluh ribu terserah Protestan. Gitu. Intinya ada puluhan ribu. Ada yang bilang 22, ada yang bilang 28 ribu, ada yang bilang 33 ribu, ada yang bilang 60 ribu, ada yang bilang 666 ribu. Saya mungkin ikut yang terakhir 666 ribu. Terpecah menjadi puluhan ribu denominasi. Ini bukan menghina, fakta. Ya. Kritik Katolik tanpa otoritas mengajar yang satu, paus atau paus dengan konsili, tidak ada cara untuk memastikan interpretasi Alkitab yang benar. Tidak ada cara. Ya, mau sola skriptura putar-putar itu lingkaran setan yang tidak akan pernah ada.
1 Timotius bab 3 ayat 15, gereja adalah tiang penopang kebenaran. Ya, mengandaikan satu gereja yang terlihat, bukan ribuan gereja yang saling bertentangan dengan halusinasi invisible church. Satu, kudus, am, dan rasuli itu hanya ada dalam benak. Ya kan, hanya ada dalam benak Protestan. Tidak pernah ada dalam kenyataan. Bagaimana? Kalau gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, terus gerejanya hanya ada di halusinasi. Makanya kebenaran jadi subjektif, bukan? Karena tiang penopangnya ada di benak saja. Tidak heran. Itu yang jadi kita sudah lihat kritik teologis, kritik historis, kita lihat yang kritik metafisik. Ini penting, saudara. Ini yang dasar, basis. Apa yang terjadi? Kritik metafisik adalah bahwa Protestantisme mengurangi, mendegradasi, mengurangi gereja menjadi hanya ide. Saudara, ini pernyataan. Silakan direview. Protestantisme mengurangi gereja hanya menjadi ide. Penjelasannya yang pertama, gereja bukan hanya persekutuan tidak kasat mata menurut Katolik. Gereja bukan hanya persekutuan invisible communion, no. Ya. Bagi gereja Katolik, gereja adalah tubuh mistik Kristus. Efesus bab 1 ayat 22 sampai 23 yang memiliki struktur yang nyata. Ya, struktur yang nyata ya. Nyata itu artinya dilihat, diraba, diputar, dijilat, itu semua bisa. Nyata maksudnya, tidak maya. Protestan, gereja adalah kumpulan orang percaya secara spiritual. Invisible church. Invisible church. Ya. Jadi, ini yang ide saja kan. Kritik Katolik, Yesus mendirikan gereja sebagai kerajaan yang nyata. Kerajaan yang nyata. Matius bab 16 ayat 18. Bukan hanya sebagai konsep. Konsep yang hanya ada di kepala Protestan A, B, C, D, E, F, G. Pengakuan iman itu pengakuan akan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik yang dilihat di muka bumi. Mana itu gereja? Itu di situ. Bukan, oh itu kan hanya ada di ini, nanti kita mati baru kita ini. Itu ide. Gereja didegradasi menjadi hanya ide. Ya, konsep doang. Gereja am dari Protestan itu adalah gereja ide, invisible. Jika gerejanya hanya invisible atau tidak kelihatan, bagaimana kita tahu mana yang benar? Ini lagi. Ini membuka pintu bagi relativisme. Ini menegaskan pernyataan saya yang sebelum saya diviralkan oleh follower saya. Protestantisme salah satu kerusakannya adalah relativisme. Itu yang pertama ya, menjadikan, menurunkan, mendegradasi, mendegradasi gereja menjadi hanya ide. Oh, yang pertama itu gereja sebenarnya bukan hanya persekutuan invisible, tidak kasat mata. Yang berikutnya adalah penolakan terhadap realisme dari sakramental. Jadi sakramen itu sesuatu yang objektif, yang nyata, itu ditolak. Ya. Bagi orang Katolik, Ekaristi adalah tubuh dan darah Kristus yang nyata, bukan? Yohanes bab 6 ayat 53 sampai 56. Yang hanya bisa dirayakan oleh imam yang ditabiskan secara sah. Protestan, perjamuan kudus itu hanya peringatan simbolis menurut Zwingli, atau kehadiran spiritual menurut Luther dan Calvin. Jadi pertanyaannya, trio kowe-kowe ini siapa yang paling benar? Zwingli kah, peringatan simbolis, atau Luther dan Calvin, kehadiran spiritual? Itu baru bapak reformasi awal, saya sudah beda pendapat begitu. Ini bukti bahwa Protestan memang tidak bisa. Kritik Katolik, jika Ekaristi hanya simbol, maka Yesus berbohong dalam Injil Yohanes bab 6. Jelas, kalau Ekaristi hanya simbol, Yesus jelas berbohong di Yohanes bab 6. Ini saya tantang yang, bukan saya tantang, tolong, maksudnya saya minta tolong kepada para ahli tafsir untuk menjelaskan kepada kami yang lain Yohanes bab 6 secara keseluruhan, secara komprehensif. Kami tunggu.
Yang kedua, tanpa imamat yang sah, tidak ada ekaristi yang valid. Dan tanpa ekaristi, tidak ada gereja sejati tanpa ekaristi. No, tanpa ekaristi tidak ada gereja sejati. Kamu mau bahas roh sampai terbakar di dada juga, itu bukan gereja. Stop. Itu bukan gereja sejati. Ya, berhenti sudah yang bahas-bahas roh terlalu banyak. Kamu pikir kamu gereja. Nah, kritik itu apa ya? Kritik metafisiknya, kritik secara logis filosofinya kira-kira seperti ini. Yang pertama, kalau kita tahu sola scriptura memang tidak konsisten. Ya, kembali ke situ. Sola scriptura tidak konsisten. Sola scriptura tidak konsisten. Dia akan berputar-putar dan mereka akan mencoba. Kalau serang Katolik, mereka pakai pengertian yang lebih luas. Kalau mereka mau bertahan, nanti kasih sempit makna dan seterusnya. Itu trik. Sola scriptura sendiri tidak jelas. Ya, bisa dipakai sesuai kepentingan Protestan. Mau buat apa? Mau pakai untuk serang Katolik atau mau pakai untuk bertahan? Tergantung. Pemahamannya tergantung itu. Saya sudah meriset selama hampir 3 tahun tentang sola scriptura. Jadi sola scriptura itu pengertiannya tergantung you mau bertahan atau you mau serang. Yang jelas adalah bahwa saudara-saudari, Alkitab tidak mengajarkan sola scriptura. Lu mau bongkar bangkit itu berapa ribu ayat juga tidak ada yang bilang sola scriptura. 2 Tesalonika bab 2 ayat 15, berpeganglah pada tradisi yang kamu terima dari kami, baik melalui perkataan maupun surat. Ini menunjukkan otoritas lisan berupa tradisi sama pentingnya dengan tulisan atau Alkitab. Sama. Bagi Katolik, sola scriptura adalah doktrin yang mengandalkan diri sendiri. Seperti orang Protestan yang mengandalkan diri sendiri. Self-refuting. Ya, saya bilang apa? Mengandalkan diri sendiri karena apa? Sola scriptura itu benar karena Alkitab mengatakan seperti itu. Itu sudah terputar kok. Jadi itu kalau kamu mau lebih paham self-refuting. Pernyataan saya ini benar karena saya mengatakan bahwa benar. Begitu kamu percaya kan? Jadi sola scriptura itu benar karena Alkitab mengatakan sola scriptura. Jadi pernyataan saya sekarang ini benar karena saya mengatakan benar. Terus apakah itu bukan self-refuting? Jadi Alkitab sendiri tidak pernah mengatakan hanya Alkitab yang berotoritas. Jadi memang tidak ada. Mereka mau mencoba mengatakan memang Alkitab itu mengatakan, tapi ternyata Alkitab juga tidak orang bilang Alkitab benar. Ada banyak self-refuting kalau dalam hubungan dan agama lain, biar kita batas. Argumen self-refuting paling enak kalau kita tetapkan di sebelah, hancur mina. Karena Alkitab sendiri tidak pernah menyatakan hanya Alkitab yang berotoritas. Itu masih tentang kritik logis filosofisnya. Sola scriptura menyebabkan subjektivisme. Lu mau bertahan karena maju, itu konsekuensi nyata. Sola scriptura menyebabkan, ingat kausalitasnya, hubungan kausalitasnya jelas. Jika A maka B. Jika sola scriptura maka subjektivisme. Tanpa magisterium, setiap orang bebas menafsir Alkitab sesuai dengan pemahamannya sendiri. Sudah pasti. Kau bilang tidak, itu Roh Kudus sendiri yang menjaya. Roh Kudus Erastus, Roh Kudus Yesua, dan Roh Kudus DN. Itu kira-kira Roh Kudus mana yang paling geng? Suruh mereka datang. Kau suruh Roh Kudusnya datang supaya saya yang tanya satu-satu itu Roh Kudus. Benar Roh Kudus kah atau roh apa? Jadi silahkan. Roh Kudus yang membimbing DN, dan Roh Kudus yang membimbing Yesua, dan Roh Kudus yang membimbing Erastus, Roh Kudus yang membimbing Almof, Roh Kudus yang membimbing Hengki Danok. Suruh Roh Kudusnya yang datang. Saya langsung berhadapan Roh Kudus. Pribadi manusianya tidak usah. Kamu lanjutkan. Suruh utus Roh Kudusnya ke sini supaya saya periksa. Apakah ini penghinaan terhadap Roh Kudus? Oh my God, no. Karena Roh Kudus tidak mungkin seperti itu, menabrak dirinya sendiri. Roh Kudus tidak kontradiktif. Roh Kudus tidak menabrak diri. Roh Kudus tidak kacau macam ajaran kacau Protestantisme. So, sola scriptura menyebabkan subjektivisme. Hasilnya adalah, ya, tanpa magisterium setiap orang bebas menafsir hari ini. Menyangkal dia, persetan kamu menyangkal. Puluhan ribu denominasi Protestan yang saling bertentangan. Ya kan?
Puluhan ribu kan? Kau hitung kok. Pemalas hitung, Tuhan sepemalas dan kamu. Kesimpulan utama saudara-saudariku untuk malam ini, kritik utama Katolik terhadap Protestantisme, bukan kebenciannya. Yang pertama, Protestantisme memutuskan diri dari gereja yang didirikan Kristus, sehingga tidak memiliki otoritas apostolik yang sah. Yang kedua, tanpa suksesi apostolik, sakramen-sakramen Protestan diragukan validitasnya, terutama Ekaristi. Sola Scriptura yang ketiga, Sola Scriptura tidak alkitabiah dan mengarah pada perpecahan doktrinal. Yang keempat, konsep gereja tak kelihatan atau invisible church bertentangan dengan sifat gereja yang nyata dan terorganisir di dalam perjanjian baru. Jadi kisah para rasul itu tidak invisible ya. Itu orang kumpul betul-betul kumpul di situ, tidak ada invisible di situ. Gereja tidak kelihatan. Gereja sejati itu tidak kelihatan. Itu gereja sejati perjanjian baru itu kelihatan sekali. Ya. Jadi bertentangan. Konsep invisible church itu tidak tahu siapa yang kasih konsep itu. Jadi bagi Katolik, Protestantisme adalah revolusi, pemberontakan terhadap tatanan ilahi, ordo divinum yang telah ditetapkan oleh Kristus. Sementara Katolik memandang diri sebagai kelanjutan otentik dari gereja para rasul. Ya, berdasarkan logika, metafisika, bukan berdasarkan cari-cari pendapat yang mendukung, terutama pendapat kontroversial. Itu kayaknya cara seperti itu, seperti kamu tidak suka minum kopi, kamu kumpul semua orang yang tidak suka minum kopi lalu mengatakan kopi itu tidak baik, buang itu kopi. Siapa yang mau ikut seperti itu? Cara mengajar seperti itu. Mengajar tentang Tuhan itu harus komprehensif, berbasis akal budi. Karena Tuhan itu kasih kita otak supaya pakai, bukan kasih habis otak yang membedakan kita dari binatang. Kita simpan otaknya, kita hanya tulisan sola scriptura. Otak mana otak? Begitu. Oke, selamat malam, terima kasih. Disclaimer sekali lagi, saya tidak menyerang orang Protestan. Pribadi Kristen, saya tetap menghargai Anda adalah orang Kristen. Orang Kristen yang dengan tulus mau mencari mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, mau mencapai kekudusan, mau mengharapkan keselamatan. Tetapi camkan, Protestantisme yang dibentuk oleh orang-orang Katolik abad ke-16 itu merusak kekristenan, menjadikan orang-orang yang menganutnya menjadi banyak hal buruk yang bisa saya sebutkan di sini. Cukup bahwa Protestantisme itu merusak kekristenan. Keep calm and stay away from Protestantism. Welcome back to Rome, sweet home.